Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ummahat atau para bunda rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di sore ini kita diizinkan Allah bersua kembali melanjutkan kajian kita berbicara tentang landasan pendidikan anak usia dini, ya. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, ya. Di mana di materi kita yang kemarin kita sudah berbicara tentang pijakan-pijakan mendasar, ya. Bagaimana kita sebagai pendidik, orang tua ataupun guru, ya, ketika mengajari anak-anak kita, anak-anak usia dini, ya, anak-anak usia dini, ya, itu bagaimana pijakan-pijakan yang penting sebelum kita mengajari mereka, mendidik mereka. Nah, lalu kemudian juga kita juga sudah mempelajari tentang di antara kaidah hikmah mendidik mereka, yaitu quote yang berbunyi la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama, didik di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Berarti ada pembagian atau pengklasifikasian per 7 tahun. Ya. Di mana 0 sampai 7 tahun pertama, marhalatul ula disebut dengan marhalatul lahwi wal la'ibi wal bara'ati, yaitu tahapan di mana mereka ya masih boleh diizinkan untuk menghabiskan waktunya dengan bercanda, bermain, dan mereka terlepas dari salah dan dosa. Karenanya ini tidak dihadapi dengan cara-cara paksaan, hukuman-hukuman, pukulan-pukulan, dan banyak melarang, kecuali dalam batasan-batasan tertentu sesuai dengan kebutuhan atau hajat. Kemudian di 7 dan 14 tahun atau marhalah tsaniyah, fase kedua, adalah fase ta'lim, ya, fase pembelajaran, pengajaran, ya, dan fase ta'dib, fase pendisiplinan atau kedisiplinan. Makanya di usia ini anak-anak seharusnya sudah masuk fase mumayyiz. Mumayyiz artinya sudah bisa memilah-milah mana baik, mana buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, dan seterusnya. Dan mereka sudah lebih bisa tenang dan siap, ready di dalam belajar. Ya, asalkan di fase sebelumnya mereka sudah di-prepare, mereka sudah dipersiapkan. Ya, sehingga di fase inilah Nabi SAW memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anak-anak kita salat. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat ketika usia mereka 7 tahun. Kalau salat sudah diperintah, maka tentunya ya ibadah-ibadah yang lainnya di bawah salat maka juga sudah ya diajarkan, tapi tidak sebagaimana salat. Dengan kata lain, apabila salat diperintahkan di usia 7 tahun, maka ini yang paling pertama kali untuk kita fokuskan dulu sebelum kita mengajari ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah yang bersifat zahir. Dengan kata lain pula, di fase sebelum ini berarti hanya fase pengenalan, ya, dan fase preparasi, persiapan. Dan kita harus tahu ini apa yang perlu kita prepare sebelum memerintahkan anak untuk ibadah. Berarti ya itu fase penumbuhan iman, fase pendidikan hati. Ya.
Nah, di usia ini, fase kedua ini, pendekatan dilakukan dengan cara targhib ya, yaitu dengan cara memotivasi, mendorong, ya, nasihat. Kemudian juga di usia 10 tahunnya kita sudah bisa melakukan ya tarhib, ya ancaman-ancaman, sanksi dan hukuman fisik apabila memang dibutuhkan dan sesuai dengan hajat dan harus dengan dhawabit yang benar, tidak asal-asalan, tidak ngawur ya. Nah, baru kemudian anak usia 14 tahunan. Ini biasanya sudah balik ya, biasanya. Yang 14-15 tahun itu umumnya anak-anak sudah balik ya. Dan ini adalah marhalatu ats-tsalitsah, ya fase yang ketiga. Ya setidaknya sampai 21 tahun. Ini fase balik, fase dewasa. Di mana anak-anak itu sudah mukallaf, sudah menerima taklif ya, beban syariat apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban berdosa, dan apabila mereka meninggalkan kewajiban berdosa, apabila mereka melaksanakan kemaksiatan berdosa. Ya, jadi mereka sudah diikat dengan syariat dan mereka sudah menanggung dengan terhadap amalnya sendiri. Dan ini pendekatannya dilakukan seperti sahabat ya. Kalau tadi dikatakan wa'adibhu ya, didik, ta'dib. Di 7 tahun kedua, di 7 tahun pertama adalah laib, ya mula'abah, bermain dengan mereka, bercanda. Maka di 7 tahun yang ketiga adalah musahabah, bersahabat dengan mereka. Pendekatan dilakukan seperti pendekatan seorang sahabat kepada sahabatnya. Yaitu kita perlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan ketika sahabat kita memperlakukan kita. Ya, dengan cara yang lembut tetap, dengan cara ya nasihat, arahan dan bimbingan yang sudah tidak lagi melakukan pendekatan yang sama dengan fase-fase sebelumnya. Tidak terkesan menggurui, terlalu banyak memberikan nasihat, ya karena manusia cenderung untuk ya bosan dengannya. Nah, ini diantara konsep hikmah ketika kita hendak mendidik anak-anak kita ya sesuai dengan fase usianya. Nah, di sini kita akan bicara tentang anak-anak usia dini ya, sebagaimana fondasi yang akan kita bangun ya, karena kita berbicara tentang anak-anak usia dini ya. Yang perlu kita pahami bersama, fase kanak-kanak atau tufulah ini adalah fase terpenting, fase krusial di dalam membangun karakter. Yang menarik ya, seperti misalnya contoh ya, Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah, di dalam kitab beliau yang berjudul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, ketika beliau menerangkan tentang mendidik anak untuk melaksanakan sholat, ya, dan juga ketika beliau menjelaskan tentang hak-hak anak yang harus ditunaikan, yaitu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka, kesehatan psikis mereka. Di situ ya beliau menukilkan pendapat sejumlah ahli, diantaranya pendapat dari seorang yang bernama Sigmund Freud ya. Dan kita tahu Sigmund Freud ini adalah salah satu filsuf ya, bukan filsuf ya, ahli psikolog ya, tapi dengan konsepnya sendiri ya, yang kita kenal dengan konsep psikoseksual ya. Ya. Di mana hasil penelitian dan pengamatannya menunjukkan anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan itu biasanya diawali dengan adanya tekanan-tekanan di 6 tahun kehidupan anak ya. Sehingga akhirnya ketika dewasa mereka mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Ya. Dan ini juga dibenarkan oleh ahli-ahli yang lainnya. Nah, kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah, apa yang diutarakan oleh orang seperti Sigmund Freud ini itu sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Ketika Nabi berbicara tentang hadis salat, yamuru auladakum bis shalah wa hum abda'us sab'in. Ya, perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Berarti di 7 tahun pertama kehidupannya, ya itu adalah fase di mana orang tua itu harus membangun bonding, attachment. Fase di mana mereka harus bermain dan membersamai anak-anaknya. Fase di mana orang tua harus membangun kelekatan dengan anak-anaknya.
fase di mana orang tua harus fokus di dalam mendidik hati anaknya, ya. Dan di fase ini tidak boleh orang tua melakukan paksaan-paksaan, tekanan-tekanan, ya, ataupun menyakiti anak, ya, karena termasuk perbuatan kezaliman, ya. Dan ini adalah isyarat yang sudah ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karenanya fase kanak-kanak, apalagi di bawah 7 tahun, itu adalah fase terpenting dan krusial di dalam membangun karakter mereka. Nah, itu dikatakan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar hafizahullah, fase tufulah atau fase kanak-kanak ini adalah awal tashkil, yaitu tashkil adalah perkembangan syakal, ya, fisik dan morfologi tubuh mereka, dan takwin, ya, pertumbuhan organ dan anggota tubuh, ya. Karena itu setelah usia ini, ya, anak-anak itu akan memiliki perkembangan yang lebih stabil lagi, ya, sawiyan atau maridhon. Jadi yang akan menentukan, ya, apakah nanti akan menjadi sawiyan normal ataukah maridhon sakit. Jadi ternyata fase ini fase tashkil wa takwin, ya. Nah, karenanya ketika fase tashkil wa takwin, tentunya yang namanya saraf, otot, tulang itu sedang berkembang. Dan perkembangan ini tentunya membutuhkan nutrisi dan stimulasi. Sehingga orang tua yang abai untuk memberikan nutrisi yang memadai tentunya akan mempengaruhi perkembangan fisik anak. Demikian pula orang tua yang abai di dalam memberikan stimulasi yang sesuai, maka anak ketika tidak terstimulasi dengan baik, maka perkembangannya pun juga tidak akan baik. Itu akan mempengaruhi fokus, konsentrasi, dan yang semisalnya. Ya. Sehingga jangan heran apabila anak-anak di usia 7 tahun ke atas, ketika mereka masih belum fokus, ketika mereka masih banyak bergerak, ke sana kemari, nggak bisa diem, ya, itu semua tidak lepas dari kekurang adekuitan, ya, kekurang tepatan orang tua di dalam menstimulasi anak-anaknya. Ya, oleh karena itu kata Syekh Ahmad At-Tayyar, hampir semua al-amrad an-nafsiyah, yaitu penyakit psikis, penyakit kejiwaan, dikarenakan oleh ketidakpahaman pendidik terhadap fase-fase tufulah, fase-fase anak berikut sifat, karakteristik, dan kebutuhannya. Jadi orang tua yang nggak ngerti, yang nggak paham tentang sifat-sifat, karakteristik, dan kebutuhan anak di usia dini, maka itulah yang dapat mencetuskan terjadinya al-amradun nafsiyah, penyakit-penyakit psikis, penyakit-penyakit kejiwaan. Dan inilah fase di mana, ya, muncul yang namanya at-tufuliyatu dakhiliyah, ya, yaitu kita sebut dengan inner child, ya, yaitu ketika terjadinya pola asuh, pola pendidikan dari orang tua yang dapat menyebabkan adanya luka, ya, luka-luka pengasuhan. Sebagaimana tubuh dapat luka dan itu meninggalkan bekas, memar-memar, maka demikian pula dengan jiwa. Jiwa manusia itu juga sama, bisa meninggalkan luka, ya. Dan apabila ini tidak diobati, tidak dibasuh, maka akan terus menempel, ya, luka ini, dan dikhawatirkan akan terus menjadi, ya, bagian yang apabila tersentuh, ya, maka akan bangkit inner child-nya ini. Makanya harus diobati, disembuhkan. Sebagaimana luka fisik bisa sembuh, maka segala bentuk penyakit termasuk penyakit kejiwaan itu sesuai dengan sunnah kauniyah Allah juga bisa disembuhkan biidznillahi ta'ala. Ya. Nah, di antara contohnya sebagaimana disebutkan Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, seperti misalnya muncul sifat, ya, anak-anak yang suka marah, ya, temperamental, atau yang penakut, pengecut, ya, nggak beranian, atau yang tertutup, ya, cenderung asosial, ya, atau yang masih suka ngompol di usianya yang sudah di atas 7 tahun, atau anak yang suka berantem, ya, suka berkelahi,
atau anak yang sering berbohong, kemudian suka mencuri, atau yang semisalnya, ini semua tidak lepas dari akibat perlakuan yang buruk atau salah asuhan di fase usia tufulah, di mana mereka tidak dididik dengan pendidikan yang sawiyan, yang semestinya, yang baik. Karena itu, orang tua yang tidak memahami tentang betapa krusialnya anak-anak usia dini, terutama di bawah 7 tahun, maka biasanya akan menyebabkan anak-anaknya di usia setelahnya mengalami ya kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan ya dari sisi nafsiyah, psikis atau psikologisnya, termasuk mentalnya. Jadi wajib bagi orang tua, termasuk pendidik, apalagi pendidik anak usia dini, memahami tentang hal ini. Karakteristik dan sifat anak-anak ya di fase ini. Kita sebut dengan muyulul atfal. Ya, kecenderungan anak-anak. Dan apabila kita perhatikan ya, mereka itu juga memiliki instrumen yang Allah berikan, itu berkembang secara bertahap. Ya, syai'an fa syai'an, wahalan fahalan. Sebagaimana kita tahu ya, konsep tarbiyah itu adalah tabligu syai'an fa syai'an ila kamalihi. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Ya, yaitu kitab Anwarut Tanzil fi asrar tafsir. Ya. Ketika beliau menerangkan tentang makna tarbiyah, tarbiyah itu secara asal memiliki kata yang sama dengan kata Rabb. Rabb. Kita seringkali menyebut Allah dengan Rabbuna, Allahu Rabb. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Albani, Allah itu adalah murabbi sejati. Pendidik sejati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak menyebutkan itu salah satu nama Allah. Karena untuk mengatakan itu nama Allah harus ada dalilnya. Tapi ini min babil ikhbar, dari bab ikhbar, bab penginformasian. Dan babul ikhbar kata para ulama kita ausa min babi al-asma'i was sifati. Bab ikhbar itu lebih luas, lebih lapang daripada bab nama dan sifat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah pendidik yang meletakkan konsep tarbiyah. Di antaranya Allah menyebutkan dia adalah Ar-Rabb. Dan Rabb adalah nama baginya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya itu menunjukkan konsep Rabb yang sebenarnya ketika di antaranya Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, ya. Fi sittati ayyam dalam 6 masa. Padahal Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap saja. Allah mampu menciptakan langit dan bumi ya dalam waktu yang singkat. Enggak perlu 6 hari ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Fi sittati ayyam, ya. Dalam 6 masa. Ya. Padahal kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah misalnya, ayat 117. Allah berfirman, "Badi'us samawati wal ardi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Allah lah pencipta langit dan bumi. Jika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ya. Jadi Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, ya di antaranya surat Al-A'raf ayat 54 ya. Allah mengatakan inna
Rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya dialah Allah Rabbmu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi Allah menciptakan, ya, Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Ya, itu juga disebutkan perinciannya di dalam Al-Qur'an. Allah di 2 masa pertama Allah menciptakan bumi dulu. Kemudian 2 masa berikutnya Allah menciptakan langit. Kemudian 2 masa terakhir Allah menyempurnakan penciptaan bumi. Ya, sehingga 6 masa. Padahal Allah mampu untuk menciptakannya itu dalam sekejap, sebagaimana kata Allah, wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah berkehendak dengan sesuatu, maka cukuplah bagi Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Tapi ternyata di dalam hal ini Allah tidak melakukannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmah. Karena di dalam penciptaan Allah ingin menunjukkan hikmah yang besar. Di situ ada proses. Dan proses inilah yang merupakan intisari daripada tarbiyah, pendidikan. Allah saja melakukan dengan ada tahapannya. Padahal Allah mampu untuk tidak mengikuti tahapan. Dan Allah ingin mengajarkan kepada makhluk-makhluknya tentang pentingnya tahapan tersebut. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya itu juga ada tahapan-tahapannya. Makanya tarbiyah tadi kata Imam Al-Baydhawi adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit. Ya. Juga dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, yaitu insya'u syai' syai'an fa syai'an ya ila haddit tamam. Menghantarkan sesuatu ya tahap demi tahap, perilaku demi perilaku, hingga ke tingkatan optimal, hingga ke tingkatan maksimalnya. Ya, itulah pendidikan. Karenanya, kita sebagai orang tua harus mengerti, memahami adanya proses-proses tersebut, tahapan-tahapan tersebut. Ya, termasuk tahapan yang dialami oleh manusia ketika mereka ketika mereka belajar, mengumpulkan maklumat dan mereka mengambil ilmu. Itu semua adalah sesuatu yang sudah Allah persiapkan. Allah sudah berikan kemampuan tersebut. Allah berikan adawat li ta'allum, yaitu instrumen untuk belajar. Karena secara asal manusia nggak punya ilmu, bodoh, jahil. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl 78, Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim, perut-perut ibu kalian, dalam keadaan kalian tidak berilmu sedikit pun. Nggak punya pengetahuan sama sekali. Tapi Allah berikan kepada kita sejumlah instrumen untuk memperoleh pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepadamu pendengaran. Ketika Allah menyebutkan pertama kali pendengaran, maka demikianlah yang berkembang pertama kali. Terutama di fase sibyan, di fase 0 sampai 2 tahun. Yang berkembang pertama kali pada anak manusia adalah pendengarannya. Sehingga mereka bisa membedakan suara umminya dengan selain umminya. Kemudian dengan pelan-pelan mereka memahami tentang suara tersebut. Ya, setelah dia mampu untuk membedakan suara umminya dengan selainnya, dia juga mampu untuk membedakan intonasi. Ya, ketika ibunya berbicara, karena anak itu bisa mempelajari tentang emosi. Ya, bahasa cinta, bahasa emosi. Dia bisa mendengarkan diantaranya dari intonasi ibunya ketika berbicara. Ya, ketika ibunya lagi tertawa, ketika ibunya lagi bahagia, itu bisa kelihatan dari intonasi suara yang dia dengarkan. Ya, dan juga tahu ketika ibunya lagi sedih, lagi marah, diantaranya dari intonasi suara. Itu adalah
kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Baru kemudian setelah itu anak juga akan memahami konsep kata. Ya, dia membangun pemahaman. Ya, pemahaman dalam berkata-kata. Ya, maksudnya dalam memahami kata-kata, dalam memahami kalam, ya, dalam uh, memahami ucapan, ya. Karena asalnya anak-anak itu ketika mendengarkan suara dia belum mengerti. Ya, dia masih belum paham, ya. Namun seiring dengan bertambahnya usianya, dia mulai memahami tentang makna dari kata-kata, ya. Karena ini kemampuan berbahasa ini adalah sesuatu yang sudah Allah berikan kepada manusia. Allah yang mengajarkan manusia bisa berkata-kata. Ya, allamahul bayan. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, Allah lah yang mengajarkan manusia itu bisa menjelaskan, ya. Karena yang namanya berbahasa, ya, itu melibatkan yang namanya pemahaman. Manusia itu bisa saling memahami dengan adanya komunikasi, di antaranya ya kemampuan di dalam berbahasa. Dan pemahaman itu sendiri, al-faham, itu terbangun dari konsep hearing, mendengarkan, ya, dari konsep simak atau istimak, mendengarkan dengan seksama, ya, dan juga diikuti dengan observing, ya, pengamatan. Makanya anak-anak itu sudah lebih mulai memiliki kemampuan memahami bahasa. Sebenarnya itu ya lebih cepat perkembangannya ketika sudah di atas 2 tahun, di mana penglihatannya sudah dominan. Dia sudah menjadi observer, pengamat yang luar biasa, terutama di usia 2 sampai 7 tahun. Dan ini adalah perkembangan kemampuan berbahasa anak yang sangat pesat sekali, ya. Karena proses pemahaman anak di dalam berbahasa itu dimulai dari yang sederhana, ya. Dia mulai dari kayak mendengar dan melihat, ya. Seperti misalnya ibunya lagi bicara, dia dengarkan perkataan ibunya, dia juga berusaha untuk memahami intonasi, kemudian dia melihat ekspresi, mimik wajah ibunya, gestur tubuhnya, ya. Nah, kemudian dia mulai membangun skema pemahaman. Karena Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk mengerti. Ada pembentukan pemahaman atau pengertian. Dan manusia itu ya mengenal ada 2 macam pengertian. Yaitu pengertian yang berangkat dari pengalaman, ya. Pemahaman yang berangkat dari pengalaman yang disebut dengan pengertian empiris, dan pengertian yang berangkat dari hasil menelaah, bernalar. Itulah pengertian rasionalitas, ya. Pengertian rasional atau pengertian ilmiah. Ini 2 model yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi yang pertama tadi pengertian empiris atau pengertian pengalaman yang berangkat dari pengalaman atau khibrah, ya. Ini adalah suatu pengertian atau pemahaman yang diperoleh dari pengalaman. Seperti contoh, ya, misalnya ketika kita bicara tentang ibu misalnya, ya, anak akan mengenali, dalam hal ini tentunya mempelajari tentang ibunya itu. Dia belajar dari pengalaman dia. Dia mendengar suaranya, dia melihat bagaimana wajah dan ekspresinya, kemudian sentuhannya, sifat-sifatnya, dan pengertian empiris atau pengalaman ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Ya, semakin sering dia berinteraksi, semakin banyak pengalamannya, maka akan semakin besar ma'rifah atau pemahaman dia. Dan tiap individu itu tentunya Allah berikan tingkat yang berbeda-beda. Adapun yang kedua, yaitu pengertian atau pemahaman
rasionalis atau ilmiah. Ini adalah pemahaman yang dibentuk dengan logika, dengan daya nalar. Nah, ini biasanya berkembang ya pada anak-anak kita. Dan menjelang puncaknya hingga di usia mumayyiz, tamyiz. Ya. Nah, misal contoh lagi nih tentang ibu, ya. Tentang ibu, ya anak-anak kita setelah dia mengenali dengan model pengenalan secara empiris ya, dari pengalamannya, maka dia akan belajar dari hasil observasinya, pengamatannya dan daya nalarnya. Bahwasanya ternyata ibunya itu adalah wanita, punya jenis kelamin wanita yang beda dengan ayahnya. Ayahnya laki-laki. Kemudian dari situ dia akan mengamati nih dengan daya nalarnya, sehingga dari situ dia tahu bukan hanya jenis kelaminnya, dia juga tahu apa tugas ibunya, apa perannya, ya, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah kemampuan yang udah Allah berikan. Sehingga ini perlu distimulasi kedua-duanya, harus berjalan beriringan. Ya. Nah, terus kemudian ya yang penting perlu kita pahami adalah anak-anak Allah sudah berikan kemampuan memahami tadi itu juga berkaitan dengan kemampuan berpikir. Karena manusia itu makhluk berpikir. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Karena Allah berikan kepada manusia akal. Dan akal ini memang bertumbuhnya itu belakangan, sempurnanya belakangan. Makanya di usia 7 tahun anak sudah mumayyiz, itu berarti kemampuan memahaminya itu sudah lebih baik lagi, sudah mendekati kesempurnaan sebenarnya. Ya, di usia 7 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah, itu berurutan pendengaran, penglihatan, kemudian baru pemahaman. Ya. Nah, ini juga dari sini para ahli ketika melakukan penelitian, observasi dan pengamatan kepada manusia, kepada anak manusia, jadi mereka dapati ada tahapan-tahapan nih. Tahapan-tahapan berpikirnya anak. Yang pertama, ya tahap pertama adalah anak berpikir konkret. Nah, karenanya kita perhatikan ya seperti yang disebutkan oleh Jean Piaget tentang teori perkembangan kognisi, anak di usia 0 sampai 2 tahun ini adalah usia praoperasional ya. Di mana mereka sebenarnya masih melakukan gerakan-gerakan refleks ya, yang belum begitu terkoordinasi, tapi seiring dengan bertambahnya waktu, mereka pun akhirnya mulai menyerap maklumat yang tadinya gerakannya itu refleks, akhirnya sudah mulai mereka bergerak ya secara terstruktur. Artinya mereka belajar untuk mengoperasikan ya tubuh dan apa yang ada di dalamnya yang Allah berikan kepada mereka. Makanya dikatakan praoperasional. Nah, kemudian usia 2 sampai 6 atau 7 tahun. Nah, ini adalah usia perkembangan konkret nih. Nah, di sini mereka mulai bisa memahami sesuatu tapi dengan cara yang konkret. Ya, karena proses berpikir manusia yang pertama kali memang mereka memahami sesuatu secara konkret ya. Yaitu proses berpikir yang terjadi dari pengamatan dengan indera mereka. Ya, terutama penglihatan mereka. Seperti contoh ini, anak melihat sesuatu, dia mengobservasi, menyentuh, memegang, dan kemudian dia merespon apa yang ada di sekelilingnya. Baik itu bentuk, warna, ukuran, maka apa yang dia peroleh itu adalah sesuatu yang konkret. Misal ya, anak mengerti tentang anggota tubuhnya, tentang kakinya, tangannya, pipinya, perutnya. Ya, kita lihat bayi kita misalnya. Ketika dia masih bayi, kita menyebutkan sesuatu kepada mereka, mereka belum ngerti. Tapi seiring dengan bertambahnya usia mereka, mereka sudah mulai belajar. Ya, jadi mereka bukan hanya bisa membedakan suara, ini suara ibunya, suara ayahnya, tapi juga mereka mulai belajar untuk memahami. Ini kemampuan yang sudah Allah berikan. Mereka sudah mulai belajar ya untuk memahami perkataan orang tuanya. Nah, misal contoh nih, ibunya mengatakan
Masya Allah, Dedek, kakinya kok dihisap-hisap ya. Karena anak kecil kan suka masukkan apa yang ada dekatnya itu dengan mulutnya kan. Makanya disebut dengan fase oral ya kan. Jadi ketemu apapun dia masukkan ke mulut ya. Karena cara dia untuk mengobservasi, dia ngerti tentang sesuatu itu dengan mulutnya. Karena indera yang paling berkembang saat itu untuk merespon sesuatu adalah mulutnya. Tangannya dimasukkan mulut, benda-benda sekitar dimasukkan mulut ya, kemudian kakinya dimasukkan mulut ya. Nah, misal contoh nih, ketika ibunya mengatakan kaki dimasukkan mulut ya. Nah, dia asalnya belum paham, tapi karena itu diulang-ulang, kemudian ibunya ya memegang kakinya misalnya, sambil memegang ibunya mengatakan kaki. Maka di situ ya adawat li ta'allum, jadi instrumen belajar anak itu akan terstimulasi pendengaran dan penglihatannya. Pertama dia mendengarkan kata kaki, kemudian dia melihat ya kakinya dia. Orang tuanya menunjukkan. Berarti dia belajar untuk apa? Untuk memahami kata kaki. Ya. Jadi itu membangun understanding dia. Oh, ini loh kaki. Nah, dia menangkap itu secara konkret. Ya. Ketika kata kaki itu didengarkan dia, kemudian diikuti dengan apa yang dia saksikan, kaki, maka akhirnya dia ngerti ini. Oh, ini loh kaki. Jadi berikutnya, anak-anak meskipun belum bisa ngomong, ya mereka sudah ngerti tentang sebagian anggota tubuhnya. Karenanya ketika orang tua bermain, mana mata, dia bisa menunjuk. Ya, pipi mana pipi, dia bisa menunjuk pipinya. Alis mana? Ya, karena dia sudah mulai belajar memahami diantaranya tentang dirinya, tentang anggota tubuhnya. Karena sudah terbentuk ya, kemampuan dia untuk memahami meskipun masih sederhana. Nah, jadi itu diawali dengan berpikir secara konkret dulu. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu dia akan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara skematik ya. Jadi yang disebut dengan berpikir secara skematis ya, yaitu kemampuan mereka untuk membentuk pemahaman secara skematik ya dari suatu hal itu secara mentally ya. Jadi tidak lagi hanya konkret tapi sudah secara mental. Jadi maksudnya gimana secara mental? Jadi secara mental, contoh tadi misalnya kita ambil contoh kaki tadi. Ketika dia mendengarkan kata kaki dan diiringi dengan dia melihat kaki, kemudian dia paham, oh ternyata ini adalah namanya kaki. Ya, dia udah memiliki kemampuan untuk apa? Untuk at-tasammi, memberikan nama terhadap sesuatu. Dan ini kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Allah ajarkan kepada bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, wa'allama Adama asma kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Karena Allah berikan kemampuan kepada Nabiullah Adam dan juga kepada anak keturunannya, kemampuan untuk bisa memberikan nama. Kita melihat sesuatu. Ya, Allah berikan kita penglihatan. Penglihatan yang Allah berikan kepada kita bukan cuma bisa melihat, tapi kita bisa sensing, mengindra ukurannya, warnanya, teksturnya. Jadi penglihatan kita ini begitu kayaknya, ya. Jadi kita bisa melihat benda itu secara lebih detail, ya, sesuai dengan keunikan benda, ya. Jadi bukan cuma lihat warna doang, tapi juga lihat ukurannya, volumenya, teksturnya. Dari situ kita memiliki kemampuan untuk membedakan benda, ya. Jadi kemampuan logika kita pun akhirnya turut berkembang. Itulah tamyiz, ya, bisa memilah-milah. Nah, dari situ juga manusia mampu untuk memberikan atribut dan memberikan nama, memberikan label nama pada sesuatu benda. Ya, ini adalah meja, kursi, buku, dan seterusnya. Dia dari benda-benda yang dia saksikan, dia mampu untuk memberikan nama atau memahami nama-nama yang telah diberikan ya oleh orang-orang sebelumnya. Ya, akhirnya dia tahu. Ya, seperti tadi dia belajar tentang kaki, asalnya dia perlu melihat. Nah, kemudian setelah itu akan terbangun pemahaman berpikir secara abstrak, secara skematik ya. Jadi maksud saya adalah dia mampu berpikir secara
skematik ya. Artinya dia sudah nggak perlu lagi untuk memperhatikan sesuatu lagi secara konkret dengan cara mengindra langsung. Kenapa demikian? Karena anak sudah memperoleh pemahaman dari pengertian konkret yang sudah ia indra tadi. Ya. Contoh misalnya tadi, orang tua ketika bicara kaki, anak sudah mengerti yang dimaksud dengan kaki. Ya, berikutnya dia udah nggak perlu lagi ditunjukkan. Bahkan dia udah tahu kaki orang tuanya, kaki ibunya, kaki adiknya, kaki kakaknya, ya. Nah, bahkan juga kaki hewan, meskipun dia belum pernah melihat hewan, karena dia sudah ngerti tentang makna kaki itu sendiri. Itulah berpikir skematik. Nah, kemudian baru anak ya memiliki kemampuan berpikir abstrak. Ini yang paling tinggi. Ya. Jadi mereka sudah mampu untuk berpikir secara abstrak. Yaitu ketika mereka sudah memahami tentang sesuatu meski belum pernah melihatnya atau mengindranya terlebih dahulu. Karena sudah terbentuk skema-skema pemahaman ya atas benda tersebut, ya. Jadi ini sudah membentuk suatu pengertian atau konsep di dalam benaknya. Ya, bahkan sekiranya sesuatu itu tidak bisa diindra, dia bisa paham maksud dan maknanya. Ya. Contoh misalnya, ketika dikatakan ya kaki Allah, maka anak-anak yang sudah distimulasi dengan baik ya, kemampuan berpikirnya, dia tahu, dia paham makna kaki. Ya, sementara dia sendiri tahu ya, dirinya punya kaki, ibunya punya kaki, ayahnya punya kaki. Ya, dia tahu itu semua kaki, padahal kaki dia berbeda dengan kaki ayahnya, berbeda dengan kaki ibunya. Nah, apalagi dengan kaki hewan. Ya, ayam punya kaki, bebek punya kaki, kucing punya kaki, dirinya punya kaki. Sama-sama namanya kaki, tapi ternyata punya komposisi, punya zat, ya bentuk yang nggak sama, yang berbeda-beda. Apabila di antara makhluk saja sama-sama punya nama kaki, itu bisa berbeda-beda, maka tentunya ketika Allah menyebutkan dirinya memiliki al-qadam, ya punya kaki, maka ya itu adalah sesuatu yang bisa dipahami meskipun kita nggak mesti harus melihat dulu, harus tahu dulu. Ya, misalnya wajah Allah. Ya kita yakini, kita tahu Allah punya wajah meskipun kita nggak tahu bagaimana wajahnya Allah, karena kita sudah memahami ya definisi atau makna dari kata wajah itu sendiri. Nah, ternyata dari perkembangan-perkembangan inilah manusia akhirnya mampu untuk mengimani perkara-perkara gaib. Karena perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang sifatnya abstrak ya. Dan di sini menjadi ujian bagi indera. Kita harus menetapkan sesuatu yang tidak bisa kita indra secara langsung. Tapi Allah sudah berikan kemampuan untuk memahaminya. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, beliau marah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui artinya. Kata istiwa ini, ya, manusia itu bisa memahami maknanya, arti istiwa. Wal kaifu majhulun. Adapun kaifiatnya itu tidak diketahui, akal kita nggak mampu menjangkau. Yang penting kita udah tahu artinya, tapi kaifiatnya tidak kita ketahui. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Ya, mempertanyakan bagaimananya bid'ah. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat ini bagaimana ulama-ulama ahlu sunnah itu begitu logiknya dan begitu ngerti ya tentang konsep perkembangan manusia. Sehingga ketika berbicara tentang Allah, itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran kalamullah, namanya kalam itu sesuatu yang bisa dipahami. Karena nggak mungkin Allah ketika berfirman, kalamnya tidak bisa dipahami. Ya berarti seakan-akan Allah itu berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Dan itu nggak mungkin. Itu berarti mengandung ejekan, mengandung hal-hal yang buruk dan negatif bagi Allah. Ya, karena Allah sudah memberikan kemampuan manusia untuk bisa memahami. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya, kalam itu
adalah lafdzun murakkabun, lafaz yang tersusun dari huruf yang bisa ya membuahkan makna, yufidu makna. Artinya bisa dipahami oleh manusia. Jadi Al-Quran itu kitab suci dari Allah yang Allah turunkan sebagai firman-Nya, bisa dipahami. Manusia bisa memahami Al-Quran. Makanya Allah ketika menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab ya, Inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'kilun, agar kalian memahaminya, agar kalian mengerti. Ya berarti ini ayat-ayat Allah qauliyah yang berupa firman yang bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, jadi apabila kita memahami hal ini, ya itu ternyata fase-fase perkembangan manusia apabila kita pahami dan kita mengerti dan kita ikuti dan kita stimulasi dengan baik, itu ternyata bagian dari pondasi untuk bisa membangun keimanan. Ya, karena di dalam membangun keimanan itu yang kita lakukan bukanlah sekedar taklid, bukanlah sekedar ikut-ikutan, dan bukan pula berfantasi atau berkhayal. Maka kita akan membangun keimanan dengan khayalan-khayalan atau imajinasi. Sebagaimana orang-orang dahulu mereka menghayal tentang dewa-dewi mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya mereka punya keyakinan-keyakinan yang lucu. Ada dewa ini, dewa itu, dewi ini, dewi itu. Ya, sebagaimana orang-orang keyakinan-keyakinan orang Romawi yang punya keyakinan adanya dewa Zeus, ya, dewa Aries dan seterusnya, dan juga agama-agama yang lain. Mereka membangun keyakinan mereka itu dari takhayul, dari imajinasi, dari fantasi. Dan seringkali itu mereka ambil, mereka ikuti dari khayalan dari kakek-kakek moyang mereka. Islam sangat mengakui yang namanya akal, logika yang sehat, yang lurus. Kita ya itu diajarkan untuk tidak menetapkan sesuatu yang tidak bisa kita indra, sesuatu yang gaib, kecuali harus ada dalilnya. Ya, kecuali harus ada dalil atau hujjah. Makanya iman itu adalah mengikuti dalil, mengikuti hujjah, karena kita hendak menetapkan sesuatu yang nggak bisa kita indra. Ya, karenanya untuk menetapkan sesuatu yang nggak bisa kita saksikan secara langsung, ya nggak bisa kita sensing secara konkret, maka kita harus tunduk patuh dengan dalil atau hujjah. Ya. Dan hujjah itu tentunya harus hujjah yang kuat, yang valid, yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Sementara kemampuan manusia untuk menetapkan adanya Tuhan, adanya pencipta, itu sesuatu yang aksiomatik ya. Artinya suatu hal yang tidak bisa terbantahkan sama sekali. Demikian pula dengan keberadaan para nabi dan rasul. Ya, sehingga kita bisa menetapkan Allah dan Rasul-Nya yaitu dengan berjuta-juta tanda yang ada. Nah, tapi untuk menetapkan perkara-perkara gaib, maka kita nggak boleh menetapkannya kecuali apabila itu ada dalilnya atau ada hujahnya. Ya. Nah, karenanya orang-orang mukmin mereka membangun keimanan mereka di atas dasar hujjah, mengikuti dalil. Dan ini adalah pondasi kita di dalam membangun hal tersebut, yaitu kita mengajarkan anak-anak kita ya fundamen-fundamen atau pondasi-pondasi tersebut dengan benar. Ya. Nah, jadi ini semua adalah proses ya. Ya. Jadi contoh misalnya, saat anak belum berkembang pemahamannya ya, khususnya di bawah 2 tahun ya, artinya daya nalarnya masih belum berkembang, maka ini fase di mana ulama kita mengajarkan dan juga sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in itu juga mempraktekkan, dan ini juga diisyaratkan oleh Nabi dengan cara tasmi' wa talqin. Ya, dengan cara tasmi' memperdengarkan dan mentalkin mereka dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, ya. Meskipun mereka belum begitu memahami, tapi kelak dengan bertambahnya kemampuan mereka, mereka akan belajar untuk memahaminya. Nah, kemudian ketika indera pendengaran dan pemahaman itu sudah mulai berkembang, terutama di atas usia 2 tahun, ya, maka cara pengajaran kita adalah kita awali dengan mengenalkan dulu hal-hal yang konkret di sekelilingnya yang bisa diindra oleh anak kita. Yaitu apa? Dengan memperkenalkan Allah dari ciptaannya. Ya. Termasuk dari dirinya sendiri.
Ya, artinya apa yang ada di sekelilingnya itu ciptaan Allah. Allah hadirkan untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Juga termasuk dirinya dan apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan fitrah, ya, keimanan di dalam diri anak kita agar dia semakin mengenal Allah penciptanya dan mencintai penciptanya. Ya. Nah, kemudian dengan demikian kita akan membangun pemahaman kepada mereka bahwa di alam semesta ini semuanya diciptakan, ya, kecuali Allah sang pencipta. Jadi cuma ada dua, pencipta dan yang diciptakan. Pencipta adalah Allah, ya. Adapun selain Allah maka semuanya adalah ciptaan, termasuk arsy, malaikat, al-qalam, ya, surga, neraka, dunia, dan semuanya manusia itu semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, berarti ciptaan dengan penciptanya itu berbeda. Allah pencipta itu sempurna. Afwan. Allah, ya, sang pencipta itu sempurna, berbeda dengan makhluknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa diyakini akan keberadaannya dan sifat-sifatnya meskipun kita tidak mampu untuk mengindra zatnya Allah. Karena ini memang ujian dari Allah. Ya. Nah, namun dengan apa ya? Dengan kita mendidik mereka sesuai dengan perkembangannya tentang Allah, kita ajarkan tentang sejumlah tauhid, ya, nama-nama dan sifat Allah termasuk tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, maka itulah yang akan membangun pemahaman mereka. Dan ini menjadikan mereka yang menjadi muslim yang seutuhnya, yang submit, yang tunduk patuh kepada Allah. Ya. Sehingga pada saat mereka di usia balik, ya, mereka sudah ready, mereka sudah siap menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan tugas kita adalah mempersiapkan anak kita agar mereka ready menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan ini ternyata kunci krusialnya adalah di fase tufulah, fase kanak-kanak, di mana kita harus membangun, ya, mahabbatullah, diawali dengan ma'rifatullah, ya, mengenalkan mereka dengan Allahnya, dan kita selalu mengkaitkan mereka dengan Allah sang pencipta atau pencipta mereka. Nah, jadi jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara karakter hikmah di dalam mendidik mereka, maka kita harus tahu nih tentang karakter-karakter mereka, sifat-sifat mereka. Nah, di sini ada sejumlah karakter, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, sifat-sifat, karena ini poin penting, ya, pondasi bagaimana kita bisa melakukan approaching atau pendekatan yang tepat kepada mereka, sehingga kita bisa memperlakukan mereka, menstimulasi mereka, mendidik mereka, mengajari mereka itu dengan hikmah, dengan benar. Ya, itu setidaknya ada 14 atau 15 karakter yang perlu kita pahami. Pertama adalah kasratul haraka wa adamul istiqrar. Banyak bergerak dan susah diem. Kemudian yang kedua syiddatut taqlid, ya, yaitu begitu sangat kuat caranya untuk meniru atau mencontoh. Kemudian al-inad, itu artinya suka ngeyel, suka ngebantah. Itu bukan tanda durhaka, tapi memang bagian dari perkembangan. Orang tua yang nggak ngerti, makanya dia akan cenderung menyikapi anaknya dengan cara yang tidak baik, ya. Ketika anaknya misalnya suka ngeyel, padahal itu bagian dari suatu hal yang normal. Kemudian ada mutamyizi bainal khata' was shawab. Belum bisa membeda-bedakan dan memilah-milah antara yang baik dan yang buruk. Kasratul as'ilah, banyak bertanya. Kemudian dzakiratu hada aliyah, ya, memiliki kemampuan memori yang tajam. Kemudian hubbut tasji', senang dimotivasi, senang didorong, ya. Kemudian hubbul la'ib wal marah, senang bermain dan senang bercanda. Kemudian hubbut tanafusi wat tanahuri, ya, senang berkompetisi dan berlomba. Kemudian at-tafkiru al-khayali, ya, kemampuan berpikir yang imajinatif. Kemudian al-mailul liktisabil maharat, punya kecenderungan untuk bisa mempelajari atau mengambil suatu keahlian atau skill. Ya, kemudian an-namu al-lughawi sari'un, ya, perkembangan bahasa yang cepat. Kemudian al-mailu lil fakki wat tarkibi,
ada kecenderungan untuk senang melakukan aktivitas bongkar pasang, dan haddatul infialat, ya, yaitu yang terakhir adalah ya emosi yang labil, ya. Nah, ini 14 ini bukan artinya kesemuanya, ini sebagian dari karakteristik yang perlu kita pahami. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, karena ini penting sebagai fundamen kita di dalam memahami anak-anak kita. Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, ya. Kita jawab pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, ya. Izin bertanya, bagaimana jika ada anak remaja yang sulit diajak komunikasi dengan baik karena sifat yang temperamental? Si ibu udah berusaha untuk menjadi ibu yang asik, tapi anaknya kurang suka diajak komunikasi. Kadang menghindar dan cuma dijawab, "Gak tahu dan gak tahu." Si ibu kadang jadi malas untuk komunikasi. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, sebenarnya, ya, sebagai orang tua, ketika kita menghadapi anak kita seperti ini, ya, yang pertama, kita harus berusaha untuk ngertiin, memahami, berempati. Kenapa sih kok anak kita seperti itu, ya? Karena ini juga banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Selain karena adanya akibat dari pola asuh sebelumnya, yaitu juga faktor lingkungan dan juga kemampuan dia yang sudah mulai yang sudah mulai mampu untuk memahami sesuatu, dan seringkali apabila tidak diiringi dengan pemahaman, dengan arahan dan bimbingan, ya, itu seringkali ketika mereka memahami sesuatu itu keliru dan salah. Makanya di sini penting orang tua melakukan pendekatan, ya, harus menjadi orang tua yang bersahabat, yang asik. Nah, ketika ibu sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang asik, tapi dia tetap masih nggak mau mendekat, berarti ya mungkin menurut kita sudah asik, tapi menurut dia kita belum asik. Nah, berarti kita harus terus berusaha agar kita bisa menjadi asik menurut standar dia, bukan standar kita. Ya, karenanya kita harus terus belajar membuka diri kita agar anak kita juga bisa membuka dirinya. Ya, kita harus berusaha untuk mengerti dia dan memahami dia. Ini bukan suatu hal yang mudah memang. Ya, mudah diucapkan tapi berat untuk dipraktekkan. Tapi itulah tugas kita. Ya, jangan sampai bonding, attachment atau perlekatan kita itu menjadi rusak begitu saja. Ya, lantaran karena kita cenderung untuk terikat dengan ini kita sendiri gitu loh, dengan pandangan kita sendiri gitu. Karena seringkali yang menjadi masalah itu adalah kita cenderung untuk mengikat diri kita dengan perspektif kita, dengan cara pandang kita sendiri. Ya, kita menganggap kita sudah melakukan ini dan itu, kita sudah merasa ini dan itu, padahal ya belum tentu gitu loh. Makanya kita harus bisa untuk bisa untuk mengadaptasikan gitu loh, cara pandang kita. Jadi jangan kita ikat ya hanya dari sisi pandang kita sendiri gitu loh. Tapi kita juga perlu untuk melihat. Dalam hal ini kita boleh belajar, kita boleh tanya kepada konsultan, kepada ahlinya, ya, dan juga kita berusaha untuk terus ya mengenali tentang sifat dan karakter anak kita, ya, dan juga kita harus terus banyak mengevaluasi diri. Bisa jadi mungkin tanpa kita sadari kita udah merasa asik, tapi sebenarnya enggak. Ya, dan yang paling penting di sini ada trust issue, isu kepercayaan dan isu secure, ya. Anak merasa aman atau anak merasa aman atau tidak aman, nyaman atau tidak nyaman, comfort ya dengan orang tuanya. Ya, ini biasanya yang menjadi permasalahan. Karena itu kita harus berupaya membangun kepercayaan sehingga anak akan percaya dengan kita, dia merasa aman dan nyaman dengan diri kita. Ya, yaitu dengan cara kita belajar, karena untuk memperlakukan anak itu butuh skill, termasuk mendengarkan anak. Kita belajar untuk mendengarkan dia, memperlakukan dia dengan baik, tidak mudah untuk menvonis dia, memaklumi dia, terus berusaha untuk menggait atau menawan hatinya, ta'liful qulub istilahnya, ya. Terus dengan sabar. Karena yang namanya tarbiyah tadi sebagaimana kita katakan,
Nggak bisa kita lakukan dengan instan, ada prosesnya, bertahap. Kalau anak kurang suka diajak berkomunikasi, maka kita lihat dia komunikasi seperti apa yang dia kurang suka. Bisa jadi dia merasa kurang nyaman, dia merasa kurang kurang apa ya? Dia merasa nggak comfort ketika diajak duduk untuk ngobrol. Karenanya jangan kita paksa dia, ya. Kita harus melihat apa yang nyaman atau tidak, ya. Dan ini adalah tugas kita loh sebagai orang tua. Kalau kita sayang dengan mereka, orang yang sayang itu harus menunjukkan, di antaranya dia harus mengenali ya sifat-sifat yang dia sayangi. Kemudian dia juga harus tahu apa yang disukai oleh yang dia sayangi dan apa yang dibenci atau yang tidak disukai oleh orang yang dia sayangi tadi. Dia harus tahu ini apa yang membuat anak kita menjadi nggak nyaman, apa yang membuat anak kita menjadi tidak enjoy. Dan ini memang butuh waktu, butuh proses, butuh apa pengenalan. Jadi nasihat saya adalah terus belajar, terus bersamai anak, terus kita berusaha untuk mengupgrade pengetahuan kita, ya, dan kemudian kita berusaha untuk terus banyak mengevaluasi diri kita, banyak memperbaiki diri kita, ya, agar kita bisa apa namanya menjalin dan mempertahankan attachment yang baik dengan anak kita. Nah, kami memiliki anak usia 1, 3, 5 tahun. Ketika diajak dengan lemah lembut, kadang malah semakin melawan atau melakukan yang kita larang. Bagaimana cara menghadapinya ya Ustadz? Apakah langsung diangkat dan atau tetap diajak ngobrol terus Ustadz? Ya tadi kita harus belajar hikmah. Ya anak usia 1 tahun. Ya ini tentunya kita harus melakukan pendekatan yang nggak sama dengan anak usia 3 tahun ya. Karena ini usia masih bayi. Ya usia di mana mereka masih belum begitu bisa ngerti ketika diajak bicara. Bahasa kita adalah bahasa kasih sayang. Kita berikan kenyamanan, keamanan, kita gendong, kita peluk, kita kecup. Itu diantara caranya. Dan kita berusaha untuk mencari tahu apa yang membuat bayi kita tidak nyaman. Allah berikan kepada Anda intuisi sebenarnya yang tidak diberikan kepada laki-laki. Wanita itu lebih sensitif ya dan lebih intuitif terhadap anaknya. Ya, sehingga ketika anaknya lagi merasa tidak nyaman, menangis, itu biasanya wanita lebih tahu gitu loh. Ya. Nah, karenanya ketika anak usia 1 tahun itu dikasih tahu apa yang hendak kita kasih tahu misalnya, karena anak usia seperti ini adalah ya mereka masih belum di apa ya masih belum dituntut untuk taat dan yang semisalnya karena mereka masih bayi. Yang ada adalah kita membangun habit ya sebagaimana nasihat Syekh Yusuf Muhammad Al Hasan, kita bangun habit. Artinya kalau kita ingin anak kita itu disiplin, kita bangun habit. Habitnya adalah apa? Kita upayakan dia misalnya jam 8 malam sudah tidur, kemudian subuh sudah bangun, kemudian sudah mandi. Itu kita bangun habit seperti itu dan kita buat dia apa namanya mengikuti. Karena Allah sudah berikan kemampuan adjustment adaptasi pada bayi kita tadi. Ya, karena awalnya dia memiliki kebiasaan yang acak random, kadang-kadang mau ngajak main jam 1 malam ya. Dan ini ujian buat orang tuanya, tapi tetap dia harus berusaha ya. Jadi misalnya dia tahu nih ya, dia harus membuat anaknya tidur misalnya. Berarti sebelumnya diajak anaknya bermain ya, kemudian baru setelah itu dia bersihkan tubuh anaknya, kemudian dia gendong, dia peluk, dia ajak tidur di usia 7 tahun meskipun masih belum tidur, dia tetap dia bersamai sampai anaknya tidur. Nah, nanti pagi hari jam 5 atau jam 6 dia bangunkan anaknya, ya kemudian disuruh mandi, apa bukan disuruh ya, dimandikan anaknya. Ya, itu terus kita lakukan seperti itu. Akhirnya akan terbangun habit dia untuk bisa terbiasa ya. Jam sekian tidur, jam sekian bangun, kemudian dibangun juga habitnya dia untuk makan, untuk nyusuin. Ya, awalnya kita susuin anak kita sesuai dengan kondisi anak. Ketika dia merengek, nangis, pengen susu, kita kasih. Ya, tapi kita nggak bisa terus-terusan seperti itu. Artinya kita harus udah bikin adanya schedule. Ya, misalnya anak ini dia diberikan susu jam sekian, jam sekian. Itu untuk apa? Untuk membangun habit. Nah, juga demikian ketika anak usia di atas 2 tahun, 3 tahun misalnya. Maka di situ pendekatannya berbeda gitu loh, ya.
Uh, dan ini kita harus ngerti ya tentang sifat-sifat mereka. Ketika mereka ngeyel, ketika kita apa namanya kita kasih tahu mereka melawan, maka kita jangan langsung lihat uh, apa yang dilakukan oleh anak, karena mereka hanya merespon. Ya, seharusnya kita berusaha mengevaluasi diri kita gitu loh. Ya, kenapa kok mereka sampai melawan? Oh, ternyata pendekatan kita meskipun kita katakan lemah lembut, jadi ternyata kita keliru, kita kurang ilmu, ya. Kita misalnya mereka masih kecil, kita sudah banyak apa melarang-larang misalnya. Ya, bukannya melarang itu nggak boleh, tapi itu kurang efektif untuk anak-anak gitu loh. Apalagi anak-anak usia 3 tahun ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, malah mereka punya curiosity yang tinggi. Mereka malah ingin melakukan. Dan mereka pun juga belajar, mereka punya naluri mempertahankan diri, mereka punya keinginan, mereka punya kesukaan. Ketika kesukaan mereka itu seakan-akan kita cut, maka mereka ingin mempertahankan dirinya dengan menangis, dengan melawan. Yaitu bagian dari proses apa perkembangan mereka gitu loh. Karena ya kita tetap harus bersamai mereka dengan kasih sayang, ya, dengan kelemah lembutan. Ya. Jadi bagaimana cara cara menghadapinya? Hadapi dengan ilmu, dengan terus belajar, mengupgrade pengetahuan, dengan kesabaran, dengan ketenangan, dan dengan kelemah lembutan. Itu kuncinya, ya. Nah, dan usia seperti ini tentunya masih belum efektif ya. Anak udah diajak ngobrol. Nah, usia 5 tahun baru sudah lebih bisa ya kita ajak ngobrol ya tentunya sesuai dengan apa perkembangan usianya. Ya, karena itu makanya jangan disamakan anak kita yang 3 ini usianya 1, 3, dan 5 itu berarti pendekatannya semua sama. Enggak. Itu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ya, karena tiap anak aja unik, unik ya, apalagi dengan usia yang enggak sama. Jika anak remaja yang sering meninggalkan sholat, ortu sudah mencontohkan, sering menasehati, dan sudah menjalankan tips-tips dari asatid, kadang ortu ngomel, tapi anak masih saja seperti itu, apa langkah selanjutnya? Cukup menyuruh setiap waktu sholat, dengan terus didoakan saja. Ya, intinya yang namanya pendidikan itu kan upaya, usaha, ikhtiar kita ya. Ya, selama kita udah berusaha semaksimal mungkin, maka selebihnya doakan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, namun tentunya kita harus terus ya mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade kemampuan kita, dan kita terus mengasah skill kita di dalam menasehati anak agar nasihat kita itu bisa lebih ampuh ya, bisa lebih efektif. Jika ada ibu yang depresi karena sebab beratnya ujian hidup, apa depresi itu sebab kurang atau lemahnya iman? Syukran jazakallah khair. Nah, jadi depresi memang banyak banyak faktor ya. Namun bukanlah suatu hal yang hikmah ketika ada orang yang mengalami depresi, ya dia mengalami kehidupannya berat, kemudian kita langsung melakukan pendekatan dengan kita katakan kamu kurang iman, kamu kurang ini. Ini malah kurang bijak. Seharusnya pendekatan kita adalah Allah sayang sama kamu. Allah itu apa peduli dengan kamu. Allah itu jadi malah kita bangkitkan tentang sifat-sifat Allah yang penuh dengan kasih sayang, yang pengampun. Nah, itu yang pertama dulu. Jadi kalau kita misalnya juga mengalami depresi, maka kita hadirkan di dalam diri kita, Allah itu adalah maha baik, Allah itu penyayang, Allah itu maha lemah lembut, Allah itu menghendaki semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Dan di balik ujian-ujian ini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala yang berlimpah. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu ya kita baru misalnya itu orang lain ya kita berikan nasihat. Ya itu memang bisa jadi ya bukan bisa jadi memang karena segala bentuk ujian apapun itu ya berasal dari kita. Kita yang kurang beriman kepada Allah atau kita banyak melakukan maksiat. Tapi tentunya pendekatan kita yang pertama adalah bukan ini gitu loh. Ya. Misalnya ada orang ya kita kenal, dia depresi, bahkan dia pengen bunuh diri. Kita mungkin akan mudah untuk mengatakan ngapain sih kamu bunuh diri? Kamu kan tahu kan bunuh diri itu haram, bunuh diri itu dosa. Kamu pengen jadi apa? Ini sebenarnya hal yang orang yang melakukan bunuh diri itu tahu gitu loh. Sebenarnya dia tuh tahu. Ya, namun kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya, itu karena apa? Karena dia saat itu sedang kehilangan
kesadarannya, dan dia itu lebih membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Alih-alih kita cenderung untuk menvonis dia, ya. Jadi dia butuh orang yang bisa hadir, memberikan kekuatan, mengingatkan dia betapa Allah itu sangat sangat penyayang, Allah itu sangat baik dengan dirinya, ya. Dan juga bahwasanya hidup itu nikmat yang Allah berikan, yang harus kita syukuri. Nah, baru kemudian setelah itu kita bisa berikan nasihat tentang bahayanya bunuh diri dan yang semisalnya. Jadi jangan lakukan pendekatan yang malah semakin alih-alih ya bisa mengurangi depresinya, itu malah semakin menambah depresinya dengan cara kita yang kurang hikmah. Nah, oh iya benar, ini syukran ya atas 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 koreksinya. Jadi memang benar ya, usia 0,2 tahun itu adalah sensori motor ya. Jadi artinya anak-anak itu dia sedang berkembang ya, sensori motoriknya ya, dengan gerakan-gerakan yang masih belum terkoordinasi. Nah, baru kemudian 2 sampai 7 tahun adalah usia praoperasional ya. Artinya mereka sedang berkembang ya. Jadi dia sedang sedang mengembangkan tentang agar dirinya itu atau anggota tubuhnya dan yang ada di dalamnya itu siap untuk beroperasional ya, beroperasi sebagaimana mestinya ya. Nah, baru kemudian setelah itu ke tahapan-tahapan berikutnya ya, tahapan semi konkret, semi abstrak atau semi konkret, baru kemudian anak itu mampu untuk memahami perkara yang abstrak. Nah, bagaimana cara agar tidak merasa gagal sebagai ibu mengingat banyaknya kesalahan yang telah terjadi di dalam mendidik anak di masa lampau? Yang pertama, ya, jangan kita hadirkan kita merasa gagal. Yang ada adalah kita keliru, kita kurang. Ya, dan kita mengakui. Karena siapa sih di antara kita yang nggak keliru, yang nggak salah? Tapi kekeliruan dan kesalahan itulah yang menjadikan kita belajar. Ya, dan kita berusaha untuk terus menjadi lebih baik ya. Pun seandainya kita mengatakan kita gagal, tapi ini bukan artinya gagal berarti ya udah gagal, bukan, tapi gagal yang malah membuat kita semakin berupaya untuk memperbaikinya. Karena yang namanya konsep keberhasilan itu adalah kita meletakkan kegagalan-kegagalan kita itu menjadi pijakan kita untuk terus melangkah naik ke atas sehingga kita bisa meraih keberhasilan. Karena orang yang berhasil itu enggak semata-mata berhasil dengan begitu saja. Itu diawali dengan berbagai macam upaya di dalam melewati ya kegagalan gitu loh. Dan kalau kita lihat ya sejarahnya orang-orang sukses dalam hal dunia aja deh ya. Kita lihat bagaimana kisahnya orang-orang sukses dalam hal dunia. Misalnya kita lihat Google deh. Itu nggak serta-merta dia berhasil menguasai kayak dunia IT ataupun teknologi informasi di zaman ini dengan begitu saja, enggak. Karena kalau kita perhatikan, ternyata proyek-proyek mereka yang gagal itu jauh lebih banyak. Bukan puluhan, ratusan yang gagal. Nah, tapi di balik dari kegagalan-kegagalan itulah akhirnya mereka terus merangkak, menaik ya, sehingga akhirnya mereka mengalami keberhasilan. Artinya yang namanya kesuksesan, keberhasilan itu nggak bisa diraih kecuali dengan kita melewati dan melalui yang namanya berbagai macam kegagalan. Dan itulah pengalaman hidup. Khibro atau pengalaman hidup itu nggak lepas dari yang namanya trial and error. Usaha, error, salah, keliru. Dari salah, keliru itu kita belajar. Ya, karena kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan pernah belajar. Kalau kita nggak pernah keliru, kita nggak akan pernah belajar. Dari kesalahan, dari kekeliruan itulah kita belajar. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian kita terus melangkah lagi, memperbaiki. Ya. Nah, jadi
Kalau kita misalnya melihat ya, dahulu kita ini misalnya banyak kesalahan, yang kita lakukan adalah apa? Kalau kita sadar kita banyak salah, segera kita bara'atu dhimmah. Artinya kita berusaha untuk melepaskan tanggungan di sisi Allah dengan cara bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, kemudian kita minta maaf kepada anak kita, baru kemudian setelah itu kita lakukan pendekatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Buku-buku parenting apa sajakah yang Ustadz sarankan untuk dipelajari? Bagaimana dengan karya Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Iq? Itu bagus ya, karyanya Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Iq itu bagus ya. Karena beliau juga termasuk salah satu ulama kita, ulama ahlu sunnah, dan buku banyak yang bisa dipelajari. Ya, ada bukunya Fiqhu Tarbiyatil Abna'nya Syekh Mustafa Al-Adawi. Kemudian juga ada buku yang karyanya Syekh Muhammad Nur Suwaid ya. Kemudian juga ada karyanya nggak hadir sekarang di dalam ingatan saya ya, yang sudah diterjemahkan ya. Itu banyak ya, seperti Syekh Jamal Abdurrahman ya, yang diterbitkan oleh Darul Haq ya. Lalu kemudian juga ada karyanya siapa lagi ya. Jadi sebenarnya banyak buku-buku yang bisa kita pelajari ya. Nah, bagaimana pembagian yang optimal untuk kita sendiri belajar sambil mendidik anak agar anak-anak kita terdidik dengan baik ya. Ya, jadi sebenarnya ini bagaimana kita mengelola waktu kita gitu ya. Dan tiap orang tentunya beda-beda. Karena tiap orang dia punya tanggung jawab, dia punya kondisi yang nggak sama. Tapi tetap sepadat apapun, itu tidak menjadi halangan kita untuk terus mengupgrade ilmu. Apalagi sekarang di zaman yang teknologi itu begitu maju, kita bisa belajar dimanapun ya, anywhere, anytime. Kita bisa belajar ya. Artinya belajar kita sudah tidak lagi disekat dengan tempat atau yang semisalnya. Artinya dimanapun Anda berada, Anda sekarang sudah bisa belajar. Memang ya belajar secara langsung beda ya dengan belajar secara tidak langsung. Memang suatu hal yang nggak bisa dipungkiri. Tapi ini tetap adalah suatu sarana, fasilitas yang Allah berikan ya, sehingga tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar. Artinya sarana-sarana untuk kita bisa belajar, mengembangkan diri itu banyak sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kita bisa mengelola waktu-waktu kita tadi. Ya, karena apabila kita ingin menjadi seorang ibu yang baik, maka kita harus berilmu. Kita harus terus belajar. Jadi gunakan me time kita untuk menuntut ilmu. Gunakan me time kita untuk banyak berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah. Ya. Bahkan ketika couple time dengan suami, itu juga suatu hal yang baik apabila kita juga belajar bersama dengan suami. Bahkan family time juga bagus ketika kita mengajak mereka ke taman-taman surga, yaitu ke majelis-majelis ilmu. Demikian pula ketika social time kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, yaitu kita menggunakannya dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu. Sehingga di setiap waktu kita bisa selalu mengikat diri kita dengan ilmu. Ya. Baik, sepertinya sudah semua pertanyaan dijawab. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.